Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia. Membacanya bukan hanya ibadah, tetapi juga memiliki nilai keindahan atau bisa disebut dengan seni. Seni ketika membaca Al-Quran dapat menyentuh hati. Islam sangat menganjurkan agar Al-Quran dibaca dengan bacaan yang baik, bacaan benar, dan bacaan indah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan seni baca Al-Quran. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalau nggak salah itu dalam surat Al-Mujammil ayat 4. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, bacaan tartil ini adalah bacaan yang santai sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Madnya dibaca, benar bacaannya, makhraj hurufnya benar. Lalu pengertian seni baca Al-Quran. Seni baca Al-Quran adalah cara membaca Al-Quran dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwid, makhraj huruf, lagu, irama, dan penghayatan, sehingga bacaan terdengar indah tanpa mengurangi keaslian lafaz Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis, kata Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi ketika membaca Al-Quran, jangan sampai membaca Al-Quran di dalam hati, keluarkan suaranya supaya terdengar oleh orang lain. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu sama-sama dua-duanya mendapat pahala. Yang membaca mendapat pahala, yang mendengarkan juga mendapat pahala. Lalu selanjutnya ada tujuan, ya. Tujuan daripada seni baca Al-Quran, di antaranya yang pertama menambah kehusuan dalam membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kedua, menarik minat umat Islam untuk mencintai Al-Quran ketika menyampaikan makna ayat dengan penghayatan yang mendalam. 4. Menjaga bacaan tetap sesuai tajwid dan adab tilawah. Bagian-bagian seni baca Al-Quran, di antaranya yang pertama tajwid. Tajwid adalah ilmu untuk membaca Al-Quran dengan benar sesuai hak dan sifat huruf. Kata tadi di awal dalam Al-Quran surat Al-Mujammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf, sedangkan sifat huruf adalah karakter bunyi huruf. Keduanya wajib diperhatikan agar tidak mengubah makna ayat. Jadi ketika membaca Al-Quran yang harus diperhatikan bacaan, baik itu bacaan Iqra maupun bacaan yang sudah Quran, yang harus diperhatikan itu adalah tajwid, makhraj, dan sifat huruf, supaya ketika bacaan yang dibaca maknanya jelas. Karena membaca Iqra maupun membaca
tanpa diri dengan ilmu tajwid, salah penempatan dalam suatu makharijul huruf dan sifat huruf, maka huruf yang kita baca akan menjadi rubah maknanya. Lalu selanjutnya ada fasoha. Fasoha berarti fasih kalau bahasa Sunda, fasih. Kalau bahasa Indonesia fasoha, artinya jelas, bersih dan lancar dalam membaca Al-Quran, meliputi kejelasan makhraj, ketepatan harkat, dan tidak tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya ada nadom atau lagu atau irama. Nadom adalah lagu atau irama dalam membaca Al-Quran yang digunakan untuk memperindah bacaan tanpa melanggar ilmu tajwid. Biasanya ketika MTQ musyabaqah tilawatil Quran yang wajib oleh seorang qori ketika tampil musabaqah tilawatil Quran, makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidnya ditambah dengan 7 lagu yang wajib: bayati, hijaz, ras, nahawan, sika, diharkan, dan sobat. Nah, itu 7 lagu ketika kita membaca Al-Quran, apalagi ketika menjelang MTQ atau musyabaqah tilawatul Quran. Selanjutnya adab dan penghayatan. Seni baca Al-Quran harus disertai adab. Seperti ketika kita membaca Al-Quran harus disertai dengan keikhlasan, ingin mendapat ridho Allah. Kedua, harus bersih, suci dari hadas. Ketiga, harus khusyuk dan tadabbur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, afala yatadabburuna al-Quran, afala yatadabburuna al-Quran, maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran. Artinya mentadabbur itu menghayati, mentelaah, bertafakur, ditelaah, dihayati, supaya ketika membaca Al-Quran masuk ke dalam hati. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seorang mukmin dan mukminat, seorang muslim dan muslimat adalah sebuah asyifa. Dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran untuk seorang mukmin adalah sebagai asyifa, obat. Jadi kalau disimpulkan dari awal sampai akhir, seni baca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan benar, indah, dan penuh penghayatan. Lalu bagian seni baca Al-Quran meliputi tajwid, makhraj, dan sifatul huruf, fasohah, nadhom, serta adab, etika, sopan santun. Ketika kita berhadapan dengan kalamullah, kita mau dibaca, ya. Ketiga, seni dalam membaca Al-Quran bertujuan untuk meningkatkan kecintaan dan kekhusyuan terhadap Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran jangan sampai kita membaca Al-Quran tidak khusyuk seperti ketika sholat. Jadi lisan membaca Al-Quran tetapi hati berada di luar, jadi memikirkan yang lain. Jadi ketika membaca Al-Quran harus khusyuk, ya, supaya mendapat pahala dari setiap huruf. Apalagi nanti di bulan Ramadan, orang yang membaca Al-Quran 1 huruf, Allah akan memberi 10 kebaikan. Ketika di bulan Ramadan 1 huruf akan dihilangkan 10 keburukan. Karena ketika nanti di bulan Ramadan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, selama di bulan Ramadan
pribadi masing-masing. Misalnya yang masih Iqro'a dari mulai Iqro 1 terus sampai tamat. Yang sudah Quran, hari pertama misalnya surat Al-Fatihah, hari kedua surat Al-Baqarah dari ayat 1 misalnya sampai ayat berapa itu. Sehingga selama di bulan Ramadan kita bisa hatam Al-Quran, ya hatam Al-Quran. Setiap hurufnya akan mendapat 10 kebaikan dan 10 keburukan akan dihilangkan oleh Allah.